Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi tentang translasi, maka di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Ada 4 hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, suatu bangun dikatakan memiliki simetri putar tingkat N jika bangun tersebut diputar sejauh 360 derajat pada pusatnya. Maka bangun itu dapat menempati bingkainya dengan N cara dan N lebih besar daripada 1. Yang kedua, suatu rotasi ditentukan oleh A. Pusat rotasi, B. Arah rotasi. Arah rotasi yaitu yang I1 jika searah dengan perputaran jarum jam, maka sudut rotasi negatif. Dan I2 jika berlawanan dengan perputaran jarum jam, maka sudut rotasi menjadi positif. Yang C, besar sudut jarak rotasi. Yang ketiga, sudut rotasi dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik hasil atau bayangan. Yang keempat, rumus-rumus rotasi dengan pusat rotasi O dengan koordinat 0,0 adalah yang A, rotasi 90 derajat di mana titik koordinat P, AB, rotasinya menjadi P aksen negatif B, A. Untuk B, rotasi negatif 90 derajat, maka P dengan koordinat AB, maka hasil rotasinya P aksen menjadi B negatif A. Yang C, rotasi 180 derajat dengan P titik koordinat P AB, maka hasil rotasinya P aksen menjadi negatif A negatif B. Yang D, rotasi 270 derajat, maka P koordinat AB menjadi rotasinya adalah P aksen B negatif A. Rotasi 270 derajat dengan rotasi negatif 90 derajat kalau diperhatikan adalah sama. Nah sekarang rotasi 270 derajat itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Nah ini tadi. Sekarang jika rotasi negatif 180 derajat, maka sama dengan 180 derajat. Ini ya, berarti rumusnya yang ini jika negatif 180 derajat. Untuk rotasi negatif 270 derajat, maka sama dengan rotasi 90 derajat. Jadi jika yang ditanya adalah rotasinya negatif 270 derajat, maka rumusnya adalah menggunakan rotasi 90 derajat, maka perubahannya menjadi bayangan dari rotasinya adalah P aksen negatif B, A. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada contoh soal. Kalian perhatikan, kalian simak agar lebih paham lagi. Tapi nanti sambil ditulislah setelah kalian menyimaknya. Pertanyaannya di sini, gambarlah titik P dengan koordinat titik koordinatnya 4, 5. Jika dirotasikan 90 derajat dan negatif 90 derajat dengan pusat O 0,0, kemudian periksalah koordinat titik bayangannya dengan menggunakan rumus. Nah, di sini setelah kalian gambar juga harus dicek dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita gambar dulu titik P 4,5. P di sini X-nya 4, Y-nya 5. Nah, jadi di sini adalah titik pertama yang kita temukan. Kemudian ini akan dirotasikan menjadi 90 derajat. Pada rumus jika 90 derajat, yaitu rumusnya menjadi P aksen negatif B, A. Nah, kalau dari sini 4, 5 dirotasikan 90 derajat, positif 90 derajat, maka 5 pindah ke depan dan menjadi negatif. Maka di sini 5, di sini menjadi negatif 5. Kemudian 4
menjadi koordinat yang kedua. Kita lihat pada gambar. X-nya negatif 5, Y-nya 4. Nah, di sini hasil rotasinya. Maka yang namanya 90 derajat ini ya. Nah, 90 derajat adalah sudut siku-siku. Jadi dia berputar sebesar 90 derajat dari 4,5 menjadi negatif 5,4. Ya. Kemudian dirotasikan negatif 90 derajat, berarti arahnya ke kanan. Tadi ingat jika searah jarum jam negatif, tapi jika berlawanan positif. Nah, ini negatif searah dengan jarum jam ya. Kita perhatikan, kalau rumusnya tadi A, B, maka rotasinya menjadi B negatif A. 4,5 berarti B-nya yang 5. Positif 5, A-nya tukar tempat menjadi negatif. Nih, kita lihat pada gambar, bener nggak 90 derajat? Kalau 90 derajat berarti sudutnya siku-siku, berarti 5, X-nya 5, Y-nya negatif 4. Nah, di sini bayangan rotasi yang kedua jika rotasinya adalah negatif 90 derajat. Oke, paham ya? Nanti kalian coba juga menulis rumusnya, kemudian gambar. Kalau misalnya di sini tidak siku-siku, berarti positif 90 derajatnya, atau kalian biasanya salahnya adalah di meletakkan bilangan bulat tidak sesuai. Oke. Contoh berikutnya yaitu berupa segitiga ABC. Salinlah gambar di samping, kemudian gambarlah bayangan dari segitiga ABC, berarti segitiga ABC pada rotasi dengan pusat O. Nah, berarti rotasinya di sini dan sudut rotasinya adalah 90 derajat. Yang berikutnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kalian gambar ini terlebih dahulu. Kemudian untuk menjawabnya kalian hubungkan titik A ke O, titik C ke O, titik B ke O. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, ini seperti hubungkan. Nah, untuk rotasi 90 derajat berarti positif ya, maka arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri berarti tegak lurus, kalau tegak lurus berarti kita putar dulu yang A, titik A, tarik. Maka kita buat tegak lurus 90 derajat ya. Nah, maka seperti ini. Kemudian yang titik B kita buat lagi tegak lurus, maka dapatnya di sini. Titik C tegak lurus lagi, maka dapatnya di sini. Maka yang tadi AB sebagai alas, maka ketika dirotasikan 90 derajat, maka yang menjadi alas adalah AC, di mana A aksen, C aksen. Sudah berdiri ya. Oke, sekarang diputar sebesar 180 derajat. Perhatikan, kalau 180 derajat berarti kita hubungkan lagi. 180 derajat berarti dia setengah putaran atau setengah lingkaran. Hubungkan lagi. Nah, maka ditarik garis menjadi A aksennya di sini. B-nya berarti B aksennya di sini. C aksennya di sini. Oke, sudah. Kalian bisa perhatikan garisnya lurus. Beda ya dengan di sini tegak lurus, kalau di sini lurus. Tegak lurus ke siku 180 derajat, garisnya lurus. Nah, maka dia terbalik hadapnya. Oke. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah tentukan koordinat bayangan titik K 99 negatif 48 pada rotasi berikut. Pertanyaan yang pertama, rotasi 90 derajat, yang B negatif 90 derajat, yang C 180 derajat, yang D 270 derajat. Di sini kita tidak perlu menggambar tapi langsung menggunakan rumus ya.
Nah, seperti ini. Maka biasakan tulis rumus dulu, baru kita tulis soalnya, titik koordinat K-nya. Ketika 90 derajat positif ya, berarti negatif B A. Nah, maka di sini B-nya yang negatif, ketika dirubah di rotasi 90 derajat menjadi positif. Kenapa? Negatif kali negatif positif. Kemudian 99-nya pindah ke koordinat yang kedua. Maka hasil rotasinya adalah positif 48 dan 99. Mudah-mudahan kalian paham kenapa jadi positif. Ingat, negatif dikali negatif 48 menjadi positif 48. Oke. Sekarang yang rotasi negatif 90 derajat. Nah, berarti rumusnya B negatif A. Kita gunakan lagi titik koordinatnya yaitu 99 dan negatif 48. Maka di sini B-nya menjadi yang pertama, maka negatif 48 taruh di awal. Kemudian negatif A, maka 99 yang positif pindah ke belakang menjadi negatif karena di sini berubah A-nya menjadi negatif. Ya. Nah, perlu kalian ingat yang 180 derajat. Kita tulis lagi, K-nya 99 dan negatif 48. Rotasi 180 derajat menjadi negatif A, negatif B. Berarti yang A positif 99 menjadi negatif 99 dan B-nya negatif B. Berarti karena negatif B kali negatif 48, maka negatif kali negatif maka berubah menjadi positif. Yang terakhir, rotasi 270 derajat. Kalian ingat rotasi 270 derajat itu sama dengan rotasi negatif 90. Maka ini sudah jawaban untuk rotasi 270. Coba perhatikan dengan di sini. Sama kan? Nah, sama ya. Kalian harus ingat yang penting rumus dari rotasi negatif 90 apa? Maka kalau rotasi 270 maka jawabannya adalah sama. Oke, anak-anakku sekalian, itu dulu yang dapat Ibu jelaskan contoh soal dari rotasi. Kalian tulis di buku kalian dan diulang-ulang kembali agar nanti menjadi lebih paham. Dan saya akan memberikan contoh, memberikan soal untuk kalian berlatih. Maka daripada itu, kita akan lanjutkan lagi nanti dengan transformasi yang terakhir yaitu dilatasi. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.